Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bintang Maesa dari kelompok 3 UAS Kom.Jarkom ya. Di sini saya kebagian menjelaskan yang pertama, yaitu membuat jalur mikrotik, membuat mikrotiknya, virtualnya, dan membuat virtual hotspot serta membuat jalur alternate pada hotspot lagi, membuat jalur LAN, mikrotik serta membuat jalur alternate pada LAN. Nah, oke teman-teman, pertama-tama kita mulai. Kita pencet new dan kita ketik mikrotik. Karena kita kelompok 3, jadi ditulisnya underscore-nya namanya kelompok 3. Kita pencet next, ini biarin aja, ini ngikutin. Next, ininya kita sesuaikan dengan remote itu 1785. Next, ini lanjut aja, udah pencet aja create. Next, ininya udah cukup 2 GB, langsung create. Udah jadi ya teman-teman ya. Selanjutnya kita buat yang jalur LAN. Kita ketik aja jalur LAN underscore box 3. Ininya type-nya Microsoft Windows karena kita untuk Windows, dan versionnya Windows 7 64 bit. Kalau kalian ini mah gimana Windows kalian ya, kalau kalian 32 bit ya udah 32, kalau pakai 6 support 64 dan support ya udah makin 64. Ininya RAM-nya 1785 ya, RAM lagi memorinya. Next, create, next. Nah, ini 32 GB itu kegedean ya, teman-teman. Kita sesuaikan saja dengan yang ada di modul, yaitu 25 GB. Kita pencet create. Nah, udah jadi ya, teman-teman ya. Dan sekarang kita tinggal membuat jalur Ethernet pada jalur LAN. Kita pencet file, preference, terus di network. Karena ini udah ada, kita hapus aja dulu. Ini gagal tadi, videonya. Nah, kita tambah ini add net network. Kita klik kanan, edit net network. Nah, ini nama net networknya jalur LAN underscore kelompok 3. Support DHCP-nya dimatiin ya teman-teman ya. Support DHCP-nya dimatiin. Ya, karena ntar IP-nya dikasih ya dari yang tugas itu. Ketik pencet OK dan ini OK dan selesai. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Agnia Firly. Saya Agnia Firly Rusdianti. Di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah tentang penetapan Ethernet sistem operasi mikrotik. Di sini udah ada mikrotik ketiga, kita klik kanan, kita klik setting, klik network. Di sini adapter satunya, kita klik ke host only adapter. Ininya, name-nya udah ada ya, VirtualBox host only. Advanced-nya ini kita klik ke Intel Pro 1000 MT desktop. Ininya allow all. Untuk MAC address-nya didiamkan saja. Nah, kabel connected-nya harus di-checklist ya. Selanjutnya ke adapter 2. Kita pilih NAT network, ininya jalur LAN kelompok 3. Kita pilih samain sama adapter 1, Intel Pro 1000 MT desktop. Nah, ini allow all. Jangan lupa kabel connected-nya di checklist. Oke. Selanjutnya ke penetapan Ethernet sistem Windows 7 LAN. Kita ke LAN, kita klik kanan, pilih setting, klik network juga, ini kita klik adapter 1. Network, jalur LAN kelompok 3 advance-nya, ini samain kayak yang tadi, Intel Pro per 1000 MT desktop, ininya allow all. Untuk MAC address didiamin, kabel connected di checklist. Kita klik OK. Nah, VirtualBox itu harus bersambung sama internet. Kita selanjutnya ke sharing internet ke jalur VirtualBox-nya. Kita klik start. Control panel.
network and internet, network and sharing center. Di belah kiri ada change adapter setting. Nah, di sini saya pakai WiFi yang dulu ini. Klik kanan properties. Nah, ke sharing. Klik OK. Nah, dia tuh IP address-nya udah berubah. Kalau kita mau memastikan IP address itu berubah atau belum, kita cek di VirtualBox-nya. Klik kanan, pilih status, details-nya. Nah, ini IP address-nya, ini max-nya. Kita close. Nah, udah selesai. Jadi si VirtualBox ini udah terhubung dengan internet. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Stefanus Erdito. Ya, perkenalkan, nama saya Stefanus Erdito dengan NPN 191.06117.0139. Nah, di sini saya akan melanjutkan ya untuk konfigurasi mikrotiknya. Kita langsung aja masuk ke VirtualBox-nya. Ya, ini sudah dibuat ya mikrotik kelompok 3 sama jalur LAN kelompok 3. Di sini kita langsung masuk ke mikrotik aja dengan cara setting. Masuk ke storage. Di sini inti ya. Masih kosong di controller IDE-nya. Kita pencet aja yang ini nih. Kita langsung ke choose disk file. Sebenarnya sini sudah ada ya. Cuma kalau kalian belum pernah ini, pasti di sini nggak ada. Kalian choose a disk file. Masuk ke mikrotik yang file ini ya. Mikrotik 6.47.8. Nanti pilih file sendiri. Situ ntar langsung open aja. Nah, sini langsung muncul ya. Sini langsung oke aja. Nah, sudah selesai langsung kita start aja ya mikrotik ya. Bentar ya. Nah, di sini muncul seperti ini. Di sini kita langsung klik aja ininya, pilih yang mikrotiknya ya. Kita langsung start aja. Tunggu beberapa saat biasanya. Nah, muncul tampilan seperti ini. Ini nunggu lagi. Maaf. Bentar. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, kita akan menginstal semuanya ya. Install semuanya dengan cara kita pencet aja tombol A di keyboard kalian seperti ini. Nah, maka akan muncul seperti X seperti itu. Langsung kita lanjut pencet I. Nah, akan muncul seperti ini. Di sini kita pencet no aja ya, yaitu pencet dengan cara pencet N di keyboard kalian, N. Nah, sini continue, yes. Pencet Y, seperti itu. Nah, tunggu beberapa saat. Nah, ini seperti ini ya. Jadi seperti ini. Installingnya dia lagi menginstal sistem-sistem yang ada di mikrotiknya. Seperti itu. Nah, setelah seperti ini jangan di-enter dulu, tapi kita akan men-uncheck di IDE-nya seperti ini. Ini di klik kanan ya, di pada yang piringan ini. Di klik kanan, lalu kita yang tanda centang ini kita klik aja. Force on mode. Ini agar tidak rebooting terus-terusan ya. Kasihnya. Nah, habis itu kita enter aja. Tunggu lagi beberapa saat. Nah, di sini mikrotik login sudah mulai ya, udah mulai masuk ke mikrotiknya. Terus aja admin di sini. Maaf. Admin. Passwordnya kita kosongin aja, enter aja. Nah, akan terus sini kita pencet N aja, no, terus lalu enter. Nah, ini untuk konfigurasi mikrotiknya ya. Pertama-tama kita masuk ke interface, enter, lalu di print dulu, kita cek dulu interface-nya. Sini ada dua ya. Kita tadi kan udah
udah buat 2, yaitu untuk apa namanya, yang LAN-nya sama yang untuk internetnya. Seperti itu. Jadi kita akan masuk ke yang internetnya dulu, set 0, name sama dengan tanda petik 2, ether 1, internet virtual box seperti ini. Ya, petik 2, kita enter aja. Nah, yang kedua set 1, name, ether 2, kita namain jalur LAN aja ya. Seperti ini. Enter. Nah, kita print lagi, kali masuk. Nah, sini sudah masuk ya, yang internet virtual box sama jalur LAN-nya. Nah, kita habis itu masuk ke IP address-nya. Kita selesai saja. IP address, kita enter, add, enter lagi. Ini untuk address-nya, ada 192 yang IP address kita. Masukin aja IP address kita 192.1.168.137. Kalau tadi sebelumnya ada titik 1, maka di sini titik 2 ya. /24. Seperti ini, kita enter aja. Nah, di sini yang untuk ini kita masukkan ke dalam internetnya ya. Maka di sini ether 1 internet virtual box seperti ini ya. Kita enter aja. Nah, itu kita add lagi 192.168. Nah, ini untuk yang LAN-nya, karena saya dari kelompok 3, maka saya akan menggunakan 3.1 ya. /24 seperti ini. Ini ether 2 untuk jalur LAN-nya. Nah, enter aja. Kita cek lagi ya. Print. Nah, ini sudah masuk ya. Untuk IP-nya yang internet virtual box sama jalur LAN-nya sudah masuk ke network-nya ya. Nah, habis itu kita masuk ke IP DNS ya. Kita slash dulu IP DNS. Enter aja. Kita set servernya. Set servers 192 IP kita 191.1.1 tapi ya. Enter 8888. Nah, ini untuk internetnya atau Google secara umum ya. Ini kita enter aja. Habis itu set allow, kita tap allow yes. Nah, seperti ini. Kita coba print. Nah, ini udah masuk ya servernya. Seperti ini. Nah, habis itu kita masuk ke IP root. Kita slash dulu IP root. Kita add gateway-nya sama dengan IP kita, tulis saja 137.1 seperti ini. Oke, print untuk ngeceknya. Nah, udah masuk ya gateway-nya, masuk ke dalam sini tuh. Oke, setelah itu kita coba cek ping-nya. Oke, maaf, kita slash dulu. Ping IP kita 192.168.137.1 ya. Seperti ini. Nah, kalau kayak gini, berarti ini berhasil. Kalau misalkan kalian gagal, misalnya unconnected, kita harus matikan firewall dulu. Kita langsung buka ke Winbox-nya aja ya, langsung ya. Kita buka Winbox-nya. Buka di sini ke Winbox-nya. Masuk ke MikroTik Winbox. Nah, sini kan kita udah nyalain ini ya. Kita klik aja ini, terus connect. Nah, masuk sini. Kita ini masuk untuk konfigurasi DHCP sama NAT-nya ya. Nah, sini ada 2 ya. Tadi. Nah, sini kita close aja. Kita masuk ke IP, terus masuk ke DHCP server. Nah, sini belum ada ya. Belum ada karena kita pakai LAN ya. Jadi harus di setup manual. DHCP setup. Di sini kita masuk ke LAN-nya dulu. Ya, next aja. Ya, ini udah benar. Next aja.
Ini udah benar, next aja. Nah, ini dari 2 sampai 254 nih biarin aja kayak gini. Ini di next. Ini list time-nya biarin aja seperti ini. Nah, kita sudah masuk ke sini untuk di HCP servernya. Lalu kita langsung masuk aja ke firewall-nya ya, ke NAT. Yaitu dengan cara IP ke firewall. Nah, kita masuk ke NAT-nya ya. Sini, masuk ke NAT, kita langsung ke plus aja. Ini kosong ya karena belum ada apa-apa. Sini masuk ke general. Kita langsung ke SFTP address-nya. Kita setting 192.168.3.0/24 seperti ini. Lalu masuk ke action. Sini action-nya kita cari yang masquerade seperti ini. Lalu kode komenin ini untuk jalur LAN seperti ini ya. Oke. Kita okein aja. Selesai. Nah, ini masuk ya ke dalam LAN-nya seperti ini. Oke, sekiranya segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ke klien LAN Mikrotik. Nah, di sini saya udah mencoba sebelumnya. Nah, yang pertama untuk mengkonfigurasi klien LAN Mikrotik itu, kita ke pengaturan. Terus ke penyimpanan. Nah, di sini kan kosong. Kita pilih sebuah berkas disk. Klik yang Windows 7. Terus open. Nah, ini udah ada yang tadi kosong, sekarang udah Windows 7. Di situ kita klik OK aja. Nah, di situ kita klik yang tanda panah ini untuk mulai instalasi Windows 7-nya. Karena sebelumnya saya udah, jadi kita langsung buka Windows 7. Nah, kita mau ngecek IP-nya. Ini IP-nya udah ada segini sesuai dengan yang di konfigurasi Mikrotik. Atau bisa juga kita ngecek ping IP dan ping Google di command prompt. Kita tulis di google.com. Nah, ini sesuai sama yang dikonfigurasi Mikrotik juga. Kita tulis juga pin 92.168.127.1 untuk IP dari PC-nya sendiri atau Mikrotiknya. Nah, ini udah ada semua. Sekarang kita mau coba buka Google di Windows 7-nya. Buat mestiin internetnya. Ini kalau Windows 7 gini agak lemot ya. Dia harus sabar-sabar. Nah, ini new tab aja. Terus google.com. Nah, ini juga udah bisa, berarti internetnya udah masuk.
proses yang dijalanin juga udah benar. Lalu selanjutnya kita ke transparent proxy. Nah, kita buka dulu Winbox-nya. Terus kita, ini silang dulu. Nah, kita pertama itu kita ke transparent proxy. Nah, sebelumnya proxy itu, setahu saya itu sebuah media untuk mengamankan jaringan internet kita. Jadi si proxy ini buat ngamanin internet kita biar internet itu tuh nggak diakses oleh sembarang orang. Atau bisa juga ngelindungin internet kita dari hal-hal yang lain yang membahayakan nama kita. Terus ada transparent proxy. Nah, transparent proxy sendiri itu buat setting IP MikroTik port 8080 di web browser. Jadi biar nggak nge-setting secara manual, maka dari itu ada transparent proxy ini. Nah, pertama kita klik IP, terus firewall. Nah, ini di NAT, kita klik tambah yang ini, ke general, lalu ini DST-NAT, pilihnya, chain-nya. Protokolnya kita pilih 6TCP, DST port-nya kita isi 80, terus in interface-nya kita pilih Ether 2 buat jalur LAN. Kalau Ether 1 buat MikroTik. Nah, terus kita ke action kita pilih redirect ke port-nya 8080. Kalau udah, kita klik OK aja. Nah, ini udah ada. Sekarang kita ke web proxy. Nah, paling bawah. Nah, web proxy ini kita cuman enable, ini di checklist, terus portnya 8080 yang tadi kita isi, cache administratornya kita tulis 3, kelompok 3, gmail. Max charge-nya unlimited, ini di checklist, kalau udah klik OK. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Ahmad Fauzi, akan melanjutkan tentang blokir website, redirect, dan blokir extension. Nah, kita di sini ngecek dulu web akan blokir, yaitu Unsika. Nah, kita cek dulu. Nah, di sini belum terblokir. Nah, kita ke pengaturan. Nah, kita ke web proxy ya. Nah, itu di enable. Nah, kita ketik cache administratornya kelompok 3 @gmail.com. Cache-nya di checklist, di enable, terus ke akses kita. Nah, kita isi portnya 80, hostnya yang tadi blogging Unsika. Nah, actionnya deny, apply, terus oke. Nah, kita kembali ke Google tadi, web. Nah, kita cek Unsika .cid. Nah, sekarang sudah terblok. Nah, sekarang selanjutnya akan ke redirect. Oke. Nah, kita ke detik.com saja. Terus apply oke. Nah, kita kembali ini di refresh ya. Nah, sudah beralihkan ke web detik.com. Kita ketik ulang unsika.cid. Nah, sekarang langsung ke detik.com. Oke. Nah, yang terakhir adalah nambahkan blokir extensionnya. Portnya 80 di sini. Path-nya file .exe aja ya. Exe, terus actionnya deny,
apply, terus oke. Nah di sini terus kita coba download filenya ya, file action. Kita ke Winbox saja, langsung ke bawah nih. Nah ini kita tunggu. Oke, nah kita cari file actionnya. Nah ini dapat, misal kita download. Nah sekarang sudah terblokir file yang berextension .exe. Oke, sini udah terblokir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.